Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 20 Purworejo, Dr. Andes Budi Arwanto MPD SI. Yang kami hormati Koordinator TU SMP Negeri 20 Purworejo, Ibu Siti Husnul Etikoh. Yang kami hormati pula Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan SMP Negeri 20 Purworejo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama dalam acara sosialisasi budaya positif dengan narasumber saya sendiri, Mursidatul Hasanah SPD, dan Bapak Hermawan Surnaryo SPD. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya di sini menyampaikan susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. 2. Pemaparan materi. 3. Penutup. Hadirin yang kami hormati, kita awali acara pada siang hari ini yaitu dengan pembukaan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara yang kedua yaitu pemaparan materi termin pertama yang akan saya sampaikan sendiri tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan di SMP Negeri 20 Purworejo yang telah berkenan hadir di ruangan ini dalam kaitannya dengan acara sosialisasi kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Purworejo, yaitu saya sendiri Mursidatul Hasanah dan Bapak Hermawan Sunaryo dalam melaksanakan tugas tentang berbagi materi, yaitu materi tentang budaya positif di sekolah. Nah, mungkin ini kalau kaitannya dengan budaya positif, itu kalimat itu saya kira atau kata-kata itu sudah biasa kita kenal, tetapi budaya positif itu yang seperti apa? Nah, nanti kita mencoba untuk berbagi. Di sini saya hanya belajar bersama Bapak Ibu. Kalau nanti misalnya dalam kaitan materi ini saya dan Pak Hermawan misalnya belum bisa menjawab pertanyaan ataupun apa keluhan yang Bapak Ibu hadapi di sekolah, nanti akan saya tanyakan kepada yang lebih paham tentang itu, misalnya PP ataupun fasilitator kami. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan mulai. Sebelumnya ini yang sering terjadi di sekolah kita. Ini saya mencoba untuk membahas tentang pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Nanti kira-kira jawabannya setuju atau tidak setuju. Nah, misalnya yang pertama, hukuman bisa mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu? Oh, ada yang setuju, ada yang tidak. Jawabannya mau yang yes apa yang Sungguh-sungguh boleh Bu. Iya. Jadi apa adanya sesuai dengan keadaan kita di sekolah. Berikutnya,
pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Tidak, ada yang tidak, ada yang setuju. Iya. Terus satu lagi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju sekali. Iya. Nah, itu pendapat kita. Jadi tentang hukuman, kemudian penghargaan. Ternyata ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, di sini nanti topik yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian 2 teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nanti saya hanya membahas sampai keyakinan kelas. Sedangkan termin kedua nanti akan dibahas oleh Pak Hermawan, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 tentang restitusi, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi atau dibahas nanti adalah tentang segitiga restitusi. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini hanya mencoba ya Bapak Ibu. Silahkan berpasangan. Di sini berpasangan di sini. Jadi salah satu Bapak Ibu menggenggam tangan. Nah, kemudian pasangannya itu diberikan kira-kira pasangan itu di sini teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga itu meminta Anda memberikan atau membuka. Jadi satu orang mengepalkan tangan, kemudian lawannya atau sebelahnya teman yang lain itu mencoba untuk membukanya. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, coba misalnya antara Bu Kusnul dengan Pak Edi coba. Nah, satu menggenggam, yang satu membuka. Jangan menggenggam semua dulu. Coba Pak Edi. Nah, siapa yang mau membuka ini? Oh, Pak Edi, silakan Pak Edi. Nah, sekarang coba Pak Edi membuka. Bisa apa tidak? Susah. Nah, berarti berarti Bu Kusnul tidak mau tangannya dibuka. Tidak mau, begitu Pak Edi. Nah, tentu di sini Bu Kusnul itu tidak mau membuka tangan itu karena ada alasannya. Iya. Nah, mungkin ada alasan tertentu sehingga Bu Kusnul itu tidak mau dibuka. Dengan sekuat tenaga Pak Edi pun itu sulit dibuka. Oh bisa. Iya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini tentang paradigma teori kontrol itu seperti apa. Jadi tentang ilusi guru bisa mengontrol murid. Itu. Kita berilusi bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian kita juga berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Biasanya kita membuat dia itu dengan kata-kata yang mengkritik, pemahaman kita itu bisa memperbaiki murid kita. Tapi apakah seperti itu atau tidak? Nah, nanti kita pelajari bersama. Kemudian kita juga punya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kita juga punya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa baik pada murid kita maupun pada anak-anak kita. Nah, di sini tentang stimulus respon dari teori kontrol atau teori pilihan.
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Nah, di sini stimulus responnya kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Misalnya tentang murid kita yang inginnya semua itu berangkat pagi, tidak ada yang telat. Nah, tapi kalau dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi di sini misalnya mengapa anak itu selalu terlambat? Mungkin kita harus mengetahui dulu apa sih alasan dia selalu terlambat. Apa memang seperti kalau Rohman itu selalu tidurnya malam dan seterusnya. Nah, itu perlu dikaji ulang. Kemudian orang lain dalam stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti tadi Bu Kusnul itu sudah menggenggam tangan, tidak mau dibuka oleh Pak Edi, itu berarti dia itu yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, bukan orang lain. Demikian juga dengan siswa kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu mungkin pemahaman guru kepada murid, tetapi sebetulnya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan itu ada pada saat bujukan itu gagal, biasanya seperti itu. Nah, di sini kalau dalam teori kontrol, kolaborasi kemudian konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan di sini menurut stimulus respon, model berpikir menang, ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan itu bukan menang atau kalah, tetapi berpikir menang-menang. Nah, kalau secara garis besar menang-menang berarti nggak ada yang kalah. Tetapi maksudnya di sini menang-menang, satu menang, berarti kemenangan itu ya untuk semua, untuk berdua. Iya, jadi ada pertandingan, tetapi satu menang, satu kalah, iya. Tetapi di sini setiap orang itu harus berpikir bahwa menang itu untuk bersama. Jadi jangan merasa satu menang, satu kalah, gitu. Lanjut. Tentang disiplin. Berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya sebetulnya adalah belajar. Kemudian di sini makna kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid Sokrates dan Plato awalnya. Kemudian disiplin diri itu sebetulnya menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi dalam kenyataan budaya kita, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seperti kita harus absen, nah itu namanya disiplin. Itu sebetulnya pemahaman disiplin itu salah. Kalau kita datang kasih karena absen, ya seperti saya sendiri, itu juga tidak tepat. Nah, kecenderungan umum di sini kita itu biasanya kata disiplin itu dihubungkan dengan rasa ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, nilai kebajikan universal. Di sini maksud dari nilai kebajikan universal, nilai-nilai itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini dengan adanya nilai-nilai kebijakan universal ini, maka diharapkan seseorang itu mempunyai motivasi intrinsik yang terbangun sehingga dia bisa melakukan disiplin dengan sendirinya. Nah, nilai-nilai itu misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan Pancasila. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, tentang motivasi, sebetulnya
teori motivasi perilaku manusia. Kita itu biasanya termotivasi itu karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya seperti itu. Nah, misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya apa yang akan terjadi kalau saya itu datang terlambat? Nah, biasanya berarti kan karena tidak bisa absen. Nah, berarti itu motivasi eksternal karena datang karena absen. Yang kedua, biasanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, sebagai contoh, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya saya selalu datang pagi, berarti saya akan mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah. Nah, itu juga motivasi eksternal. Kemudian selain itu, dari teori motivasi, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti itu. Nah, kalau yang ketiga ini adalah motivasi internal dan itu adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud dengan merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Itu yang diharapkan bagi kita maupun bagi siswa. Kemudian di sini ada kata dihukum oleh penghargaan. Mungkin itu kadang-kadang sulit, saya sendiri juga sulit untuk menerimanya, tetapi kita mencoba. Nah, dihukum oleh penghargaan, misalnya pengaruh jangka panjang dan pendek. Penghargaan itu efektif jika digunakan untuk jangka pendek. Jadi kita memberi penghargaan itu akan berlaku pada jangka pendek saja. Tetapi jika penghargaan itu diberikan terus-menerus, maka jangka panjangnya seseorang itu akan melakukan sesuatu kalau ada penghargaannya. Begitu. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Karena jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Kemudian yang ketiga, itu penghargaan merusak hubungan. Jika kita selalu memberikan penghargaan ke siswa dan itu terus yang diberi penghargaan, kadang bisa menimbulkan rasa iri kepada siswa yang tidak pernah diberi penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan juga menurunkan kualitas. Ini hampir sama. Jika seseorang mendapatkan penghargaan, sering mendapatkan penghargaan, maka dia akan melakukan sesuatu dengan mengharap penghargaan. Dan jika tidak mendapatkan penghargaan, ya dia sulit melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Kemudian di sini yang penghargaan itu menghukum. Jadi penghargaan itu sebetulnya adalah menghukum. Nah, di sini misalnya penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, misalnya sistem ranking, makanya di kurikulum Merdeka itu tidak ada sistem ranking. Nah, mereka yang mendapatkan ranking kedua, padahal dia merasa pinter, maka dia akan merasa dihukum. Kenapa saya tidak ranking 1? Gitu. Kemudian motivasi dalam diri intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka sebetulnya kita sedang mengambil kegembiraannya yang alamiah. Jadi misalnya kita sudah, kalau dalam IPA misalnya seperti kemarin saya dengan Bu Tiwu dan Bu Animah itu melakukan eksperimen untuk rangkaian listrik. Nah, suatu saat misalnya anak melakukan sendiri, kemudian dia bisa menyimpulkan sendiri, itu dia merasa luar biasa. Tapi kalau kita sudah memberikan penghargaan, berarti justru malah membuat itu kebahagiaannya itu bukan alamiah. Nah, di sini kita mencoba
membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira kalau seperti itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa? Hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian di sini membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa itu? Hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena saat pembelajaran PJOK. Nah, jadi seperti itu, nggih. Nah, itu tentang hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Nah, di sini bedanya, kalau hukuman itu biasanya menyakitkan, sesuatu yang harus terjadi tapi menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu biasanya membuat anak sakit dalam jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu hanya merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, marah, kemudian merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah, ini bedanya. Satu lagi adalah restitusi. Kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi, sekarang restitusi. Saya langsung ke restitusi. Untuk restitusi itu hanya berupa pilihan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, tetap kita tidak langsung membuat keputusan, tetapi anak itu harus membuat pilihan. Apa konsekuensinya kalau dia itu melakukan kesalahan itu? Kemudian di sini juga restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian restitusi, korban itu mendapatkan ganti dan murid mendapatkan penguatan, bukan merasa bersalah. Kemudian restitusi itu masalah terpecahkan, kemudian murid belajar bertanggung jawab, dan murid juga fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang. Nah, restitusi itu biasanya bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi dalam kata-katanya. Kalau hukuman biasanya peraturannya adalah maka kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan kita bisa mengatakan terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini kalau hukuman biasanya murid itu membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid itu lebih menghargai peraturan. Sedangkan kalau restitusi, anak menghargai dan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, apa sih restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ya, ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu untuk menuntun melihat ke dalam diri. Kemudian 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan 8, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia bisa kembali itu dengan nyaman, tidak merasa bersalah. Ya, sekarang keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, misalnya di sini, mengapa sih kita memakai peraturan harus menggunakan helm? Biasanya kan biar tidak terkena razia polisi. Berarti itu adalah motivasi eksternal. Kemudian mengapa sih kita memiliki peraturan 3M? Nah, itu juga biasanya biar bisa masuk kemana-mana. Nah, itu berarti eksternal. Nah, mengapa kita harus datang tepat waktu? Nah, itu biasanya karena absen. Nah, itu juga eksternal. Nah, dari sini ini belum ada motivasi intrinsik kalau peraturannya seperti ini. Maka di sini harus ada motivasi intrinsiknya sehingga bisa terjadi nilai-nilai dan keyakinan yang universal. Nah, di sini kalau di sekolah kita sudah punya peraturan sekolah atau peraturan kelas, maka sebaiknya kita punya keyakinan kelas itu sendiri. Sehingga dengan keyakinan kelas itu bisa siswa itu paham apa yang harus dilakukannya, itu lebih paham daripada dia harus membaca peraturan. Dengan keyakinan kelas itu maka dia bisa melakukan tindakan positif, maka terbentuklah lingkungan positif dan ada budaya positif di sekolah. Nah, di sini menurut Bapak Ibu, kalau di sini sama-sama keduanya tulisannya kesepakatan kelas semua. Misalnya, datang tepat waktu mengucapkan salam. Peraturan atau kesepakatan? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Dibandingkan dengan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kira-kira apa? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalau seperti itu adalah peraturan. Sedangkan kalau kesepakatan kelas, misalnya seperti ini, kami guru dan murid itu saling menyayangi. Nah, itu lebih dari hati ke hati, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa dimaknai bersama daripada datanglah tepat waktu. Nah, itu lebih nyaman kalau misalnya kami guru dan murid saling menyayangi, kami saling menghormati, seperti itu. Ya, itu contohnya. Nah, untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu bisa dengan misalnya seperti ini, menghormati ya, dengan rasa hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang yang ada, orang dan barang milik orang lain, seperti itu. Atau misalnya contoh lain misalnya ini, hormat. Yang terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain. Yang terdengar, yuk saya bantu, itu kan berempati kepada orang lain. Kemudian yang berperilakunya, yuk tersenyum ramah, memberikan salam hormat, jabat tangan, seperti itu. Ini hanya contoh Bapak Ibu, boleh ada di kelas, boleh tidak, tetapi yang utama adalah ini. Misalnya membuat keyakinan kelas dari peraturan yang sudah ada atau tanpa melihat peraturan secara keseluruhan, tapi secara keseluruhan anak-anak sudah tahu apa yang harus dilakukannya di kelas. Nah, dengan dia tahu apa yang harus dilakukannya di kelas, kita bisa membuat keyakinan kelas bersama. Misalnya di sini
peraturannya selalu kembalikan buku di tempatnya. Maka kita bisa membuat keyakinan kelas itu kami menjaga kerapian kelas. Sebetulnya hanya merubah kata-kata yang bersifat negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Itu lebih mengena dari hati kita, seperti itu. Nah, kemudian misalnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah peraturan. Maka keyakinan kelasnya itu adalah kami hadir tepat waktu. Kemudian dilarang memanggil teman dengan nama orang tuanya. Ini sering terjadi di sekolahan kita, Bapak Ibu. Ya. Dan di sini kita bisa membuat keyakinan kelas menghormati nama teman. Gitu. Nah, kemudian misalnya dilarang merokok. Nah, keyakinan kelasnya misalnya menjaga kesehatan. Nah, yang sudah saya lakukan di kelas itu saya sudah membuat keyakinan kelas, tetapi saya lengkapi dengan konsekuensinya. Sebagai contoh, peraturannya dilarang memanggil teman dengan nama orang tua. Kemudian keyakinan kelasnya menghormati nama teman. Konsekuensinya apa? Ternyata mereka mencari konsekuensi sendiri. Nah, salah satu yang saya ingat konsekuensinya itu adalah kalau memanggil nama teman dengan nama bapaknya atau nama simbahnya, maka harus membuat pernyataan yang ditandatangani orang tua atau simbahnya itu. Dan itu ternyata berjalan. Sedikit demi sedikit mereka bisa, ya, karena itu sudah konsekuensi yang disepakati bersama, maka mereka mencoba melakukan itu. Kemudian yang sudah saya lakukan di kelas itu misalnya anak putri itu pada saat pembelajaran biasanya bercermin. Nah, ternyata itu disoroti oleh teman yang laki-laki. Nah, mereka mengatakan dilarang bercermin. Nah, itu pada saat pembelajaran. Nah, itu adalah peraturan. Maka konsekuensinya itu menghindari bercermin saat pembelajaran. Itu kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian konsekuensinya apa? Ya tergantung mereka inginnya apa. Nah, ternyata mereka ada yang mengatakan sebaiknya berdiri saja di depan papan tulis biar tahu siapa yang bercermin, seperti itu. Nah, itu kalau sudah kesepakatan kelas, insya Allah sedikit demi sedikit mereka bisa melaksanakannya. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu untuk presentasi tentang termen pertama. Silakan saya lanjutkan pada Pak Hermawan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ya Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di saya di ruang keterampilan ini. Untuk sesi kedua saya akan kita akan belajar bersama mengenai budaya positif, masih lanjutan dari materi yang disampaikan oleh Bu Mursidatul, bahwa materi budaya positif ini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPD MS, Dia Sasmi Samsiati Rajasa MSc, dan Dr. Murti Ayu Widianti MPD. Untuk agenda kegiatan kita pada sesi 2 tadi sudah dibuka oleh Ibu Mursidatul, kemudian pertanyaan pemantik, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan refleksi. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. 5 diantaranya yang paling utama adalah bertahan hidup. Jadi ketika kita sudah mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, nanti akan muncul 4 kebutuhan lain yang sebisanya kita dapatkan atau kita harus peroleh. Yang pertama bisa mulai dari rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Jadi secara garis besar
Yang paling utama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, ini juga bisa kita terapkan pada pembelajaran kita di kelas bahwa apa yang anak-anak sebenarnya kita butuhkan itu di dalam kelas itu apa? Apakah mereka bertahan hidupnya itu dengan apa ya namanya? Hanya berangkat saja, atau bertahan hidup untuk berangkat sekolah itu supaya diterima oleh orang tua, atau mereka berangkat sekolah itu tujuan kebutuhannya supaya bisa menguasai teman-temannya dan sebagainya, atau mereka datang ke sekolah itu dengan rasa senang dan sebenarnya mereka ke sekolah itu juga untuk mendapatkan kebebasan yang tidak didapatkan di rumah. Nah, kebutuhan bertahan hidup yang pertama tadi adalah kebutuhan survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya ada kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kalau tadi survival itu fisik, kalau yang keempat berikutnya adalah psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan sehingga mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh dengan orang lain, dan mencoba hal yang baru serta menarik. Kemudian kesenangan, salah satu kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa dengan bermain ataupun tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyajikannya. Nah, Glasser, salah satu ahli dalam bidangnya, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Diibaratkan semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain saat bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting, sedangkan manusia tidak berbeda. Jadi, si Glasser ini mengibaratkan bahwa semua hewan yang tingkat intelijensi tinggi mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup sehingga meningkatkan keterampilan mereka dalam hidupnya. Kemudian pembelajaran yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini ada R-nya. 5 posisi kontrol ini 5 posisi kontrol ini kita bisa identifikasi dengan gagal, identitas dengan berhasil, dan identitas dengan berhasil. Jadi ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Musidatul bahwa ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi terkait dengan kontrol dari luar atau identitas gagal. Biasanya ini memberikan menghindari hukuman. Sedangkan untuk identitas berhasil atau kontrol dari luar terkait dengan motivasi, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, itu tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Musidatul. Selanjutnya, kontrol dari diri atau motivasi intrinsik, itu tadi terkait dengan menghargai diri sendiri, menghargai waktu, menghargai orang lain dan teman. Nah, pada 5 posisi kontrol ini, yang pertama, mana ya? Pada 5 posisi kontrol ada penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi itu 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Pada posisi kontrol kita sebagai penghukum, guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, serta menyindir. Kemudian
yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu guru itu misalkan kamu kalau tidak melakukannya awas ya, rasakan, misalkan seperti itu dalam intonasi yang tinggi. Kemudian hasilnya dari posisi kontrol kita sebagai penghukum adalah anak tersebut biasanya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi mereka tidak menganggap guru yang ada di sekolah yang mereka tempat mereka belajar tidak masuk dalam dunia mereka. Kemudian apa yang dikatakan murid? Yang dikatakan murid pada saat posisi kontrol kita sebagai penghukum adalah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu yang sering kita dengar dari beberapa teman kita, anak kita ini. Setelah kita memberikan hukuman, mereka juga akan mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi. Dan ada yang berkatakan nanti juga marah-marahnya capek sendiri. Seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampak pada murid adalah mengulangi kesalahannya. Jadi ketika kita memposisikan sebagai penghukum, dampak pada murid adalah mereka mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa dan seterusnya. Kemudian yang dikatakan terkait dengan membuat orang bersalah antara lain, kamu seharusnya sudah tahu bahwa lelah sekali mengatakannya, Bapak lagi stres, gitu. Misalkan seperti itu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah akan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Hasilnya muridnya biasanya itu menyembunyikan dan menyangkal serta berbohong. Jadi untuk menutupi rasa bersalah mereka, biasanya mereka berbohong atau menyangkal. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid tersebut meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Jadi berbeda dengan penghukum tadi, murid di sini meletakkan gurunya dalam dunia berkualitas yang mereka inginkan. Kemudian yang dikatakan murid adalah biasanya maafkan saya, itu yang sering kita dengar. Kemudian dampak pada murid merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik dan diidentitaskan sebagai yang berhasil atau sukses. Yang ketiga adalah teman. Ketika guru berbuat bahwa guru membuat alasan-alasan untuk muridnya, yang dikatakan biasanya begini, ayolah lakukan demi Bapak, masa kamu tidak ingat apa yang telah saya bantu, misalkan seperti itu. Jadi berposisi sebagai teman. Kemudian hasilnya adalah ketergantungan. Jadi murid-murid dalam kelas nanti biasanya akan tergantungan dengan instruksi ataupun kedatangan kita di dalam kelas. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dalam berkualitasnya karena posisinya sebagai teman. Kemudian yang dikatakan murid dalam posisi ini, saya berpikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Yang dilakukan guru adalah menghitung dan mengukur. Kemudian yang dilakukan tadi menghitung dan mengukur, sedangkan yang dikatakan biasanya adalah apa peraturannya. Biasanya ini sedikit masuk ke dalam tadi adalah hukuman atau peraturan gitu ya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi masih ada ketergantungan bahwa kedisiplinan yang mereka jalankan harus ada yang mengawasi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dalam dunia berkualitasnya. Sedangkan yang dikatakan murid adalah berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk disiplin tadi. Jadi terkait dengan motivasi ekstrinsik dari luar, bisa pemberian hadiah ataupun hukuman. Kemudian posisi yang kelima, ini posisi yang ideal ya, dikatakan ideal karena dia sebagai manajer.
Motivasinya menghargai diri sendiri. Kemudian yang dilakukan oleh guru pada dunia ideal ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dikatakan misalkan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, apa yang dapat kamu tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi, begitu. Hasilnya adalah murid tersebut memiliki pribadi yang kuat atau menguatkan pribadi dari murid-murid kita terkait dengan identitas diri yang sedang mereka jalani. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam berkualitas. Jadi mereka sudah merasa merdeka, mereka sudah merasa mampu untuk menentukan mana yang harus mereka jalankan dengan hasil yang positif. Kemudian murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu berarti anak tersebut atau murid kita sudah mulai menerapkan dirinya sebagai pribadi yang kuat. Kemudian dampaknya adalah mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru berdasarkan modul 1.4 yang sudah saya peroleh. Nah, kemudian terkait masih dengan 5 posisi kontrol, terdapat beberapa pernyataan-pernyataan berikut. Coba untuk Bapak dan Ibu guru, untuk mengurangi rasa kantuk, saya ingin menanyakan pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa? Ada penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, pembuat rasa bersalah. Ya, betul, pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira posisi kita dalam ketika mengatakan hal tersebut sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Sepertinya ini penghukum ya, benar penghukum. Penghukum. Oke, yang ketiga adalah ayolah demi ibu atau bapak. Ini sudah jelas ya. Apa? Teman. Ya, betul. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang pada hari ini? Nah, ini terkait dengan motivasi intrinsik supaya mendapatkan pengakuan, misalnya apa, pemantau atau teman? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sudah jelas. Kalau ada bagaimana menyelesaikan, biasanya itu adalah manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Itu termasuk posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, coba ini penghukum. Pak Fatwa, penghukum. Kita coba. Itu penghukum. Nah, itu beberapa kalimat yang sesuai dengan posisi kontrol yang sering kadang tidak sengaja kita lepaskan kepada anak-anak kita. Kemudian, nah, dalam dunia yang ideal, ya di sini katanya dalam dunia yang ideal itu kita bisa bergerak di antara yang ini. Kita mengetahui peraturan, kemudian pemantau, konsekuensi, dan media. Kita akan bergerak menuju ke nilai-nilai, manajer, dan memperbaikinya. Walaupun peraturan, pemantau, dan konsekuensi sebenarnya itu bagus, itu baik, ya memang karena meningkatkan motivasi, meningkatkan keberhasilan anak dalam belajar itu memang baik, tetapi tadi masih ada ketergantungan dari diri anak itu untuk mendapatkan sesuatu ketika mereka melakukan sesuatu tersebut. Nah, kemudian pada pelajaran pada pokok bahasan yang ke-6 tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini biasanya kita gunakan untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan anak kita di dalam sekolah. Misalkan ada validasi, jadi segitiga restitusi itu dibagi jadi 3 bagian: validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, untuk melaksanakan segitiga restitusi ini kita bisa atau kita dapat
memulai dari sisi yang manapun. Kita bisa memulai dari sisi yang menstabilkan, kita bisa memulai dari sisi yang validasi kebutuhan, bahkan kita sudah bisa mulai dari menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya dikatakan guru adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu untuk menstabilkan identitasnya? Kemudian pada validasi kebutuhan, membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya untuk memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love and belonging, kemudian fun and survival. Dia adalah penguasaan, kebebasan, rasa cinta dan diterima, kesenangan dan bertahan hidup. Guru berkata, Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Lalu bisa dikatakan lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagimu? Apa kamu tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru? Maukah kamu belajar lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apakah nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu beberapa kalimat yang bisa kita terapkan atau kita gunakan untuk menanyakan kembali keyakinan dari masing-masing peserta didik kita. Nah, terdapat intervensi 30 detik, ini materi yang terakhir ya. Intervensi 30 detik dapat kita terapkan ke anak didik kita. Misalkan kamu ingin berbuat lebih baik, apakah saat ini kamu menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah kamu sudah lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Kemudian saat ini seharusnya kamu berbuat apa? Dan beberapa pertanyaan yang lain yang bisa kita gunakan untuk mengintervensi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi terkait dengan modul 1.4 pada budaya positif. Kepada Ibu Mursidatu, kita tutup atau saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu menghadiri sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 20 Purworejo. Saya Hermawan Sutrajo dan Ibu Mursidatul Hasanah mengucapkan banyak terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang sudah kita terima pada hari ini dapat bermanfaat baik hari ini, esok ataupun seterusnya. Berdoa, saya persilakan dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa, guru bahasa Indonesia. Setelah mengikuti kegiatan kemarin sosialisasi budaya positif,
Saya merasa semangat untuk mengembangkan budaya positif untuk siswa. Saya bertekad ingin mengubah peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas. Ide yang luar biasa menurut saya setelah saya memahami hal tersebut. Kemudian saya mengapresiasi kegiatan tersebut luar biasa untuk narasumber Bu Mursidatul Hasanah SPD. Luar biasa, sehat selalu, semangat, salam pendidikan.